juga dikutip oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Imam Muslim dalam bab syafaat, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih. Saya datang ke pintu sorga, kata Rasulullah, di hari kiamat, dan aku mencoba membuka pintu sorga itu. Fayaqulu al-khazin, malaikat penjaga pintu sorga nanya, man anta, siapa ente? Qala, menjawab Rasulullah, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat, begitu dibilang saya Muhammad, malaikat bilang, bika umirtu alla aftah li ahadin qabla. Wahai Muhammad, saya sudah diperintah oleh Allah semenjak surga ini diciptakan, bahwa saya tidak boleh membuka pintu surga ini sebelum Muhammad orang yang pertama kali membuka pintu surga. Bahkan Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain harus menunggu sampai Muhammad membuka pintu surga. Coba. Maka kemudian ditambahkan lagi oleh Imam Muslim betapa tinggi derajatnya Rasulullah, sehingga para nabi-nabi itu menunggu masuk ke surga sebelum Muhammad Rasulullah masuk ke dalam surga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saya tidak akan masuk surga sebelum umat saya masuk surga. Maka Rasul sepanjang hidupnya, Pak, sepanjang hidupnya, Bu, yang dipikirkan Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Bahkan beliau kalau salat yang diingat umatnya, yang didoain umatnya. Ada satu kisah dalam bab romantisnya Rasulullah. Beliau dengan Siti Aisyah, Masya Allah, Bu, romantisnya luar biasa. Ada satu kisah ketika Idul Fitri, ada sahabat-sahabat sedang bermain di depan Masjid Nabawi, bermain pedang-pedangan sambil bersenandung syair. Siti Aisyah kemudian keluar rumah dan melihat, mengintip sedikit, ada permainan yang dilakukan oleh para budak-budak. Rasul melihat, Aisyah, kamu mau nonton? Iya. Rasul berdiri di depan Aisyah, Siti Aisyah berdiri di belakang Rasulullah, pipinya ditempelkan ke pipinya Rasulullah. Ibu pernah nggak di rumah kayak begitu? Hah? Pernah nggak, Bu? Sehingga dalam hadis itu ketika Rasulullah sedang bersama Siti Aisyah, Siti Aisyah minta Rasul tolong doain saya. Kata Rasul, Allah ampuni Siti Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Didoain begitu Siti Aisyah girang, Bu, saking girangnya langsung jatuh di pelukan, di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kata Rasul, Aisyah, kamu senang Rasul, senang banget. Padahal doa itu, kata Rasulullah, itu doa yang sama yang selalu saya doakan kepada umat-umat saya. Maka dalam hadisnya, dalam bab syafaat itu, Imam Muslim melanjutkan satu hadis yang sangat menarik buat saya. Dalam penjelasan kitab Fathul Munim juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pada bab tentang al-amru bil amanah, al-amru biada'il amanah, bab tentang menunaikan amanat. Rasulullah itu punya amanat tanggung jawab yang luar biasa. Apa itu? Memasukkan surga, memasukkan umatnya ke dalam surga. Bagaimana hadisnya? Hadisnya ketika kita berada di padang mahsyar, umat seluruh dunia, semua para nabi ini kebingungan karena menunggu nasibnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Bagaimana seorang ibu, seorang bapak, seorang anak, seorang kawan, semuanya tidak peduli dengan nasib orang lain, yang dipikirkan nasib dirinya sendiri. Sehingga umat ini datang kepada Nabi Adam. Ayo kita datang ke Nabi Adam, bapaknya manusia. Datang ke Nabi Adam, tolongin kita. Kata Nabi Adam, jangan ke saya dulu diturunin dari surga ke bumi. Kamu datang ke Nabi Nuh, Nabi Nuh
Nuh, tolong bantuin kita. Karena semua yang ada di bumi ini keturunannya Nabi Nuh, keturunannya umatnya Nabi Nuh, keturunannya orang soleh semuanya. Karena apa? Karena doanya Nabi Nuh, ya Allah, turunkanlah azab, musnahkanlah manusia yang tidak mau menyembah kepadamu. Bila tadar alal ardi minal kafirin tayyar. Jangan biarin orang kafir berada di atas muka bumi. Gara-gara doa saya itu, saya nggak pantas memberikan bantuan kepada kalian semua. Datang kalian ke Nabi Ibrahim, jangan ke saya, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Bohong yang pertama ketika diajak ada acara sama kaumnya, bilang saya lagi sakit. Bohong yang kedua ketika sakit, beliau datang ke tempat peribadatan kaumnya, patung yang ada di sana dihancurin semuanya, ditaruh kampaknya pada patung yang paling besar. Begitu umatnya datang, patung kita siapa yang hancurin ini? Cuman Ibrahim ini yang ngikut. Kita tanya sama Ibrahim, Ibrahim, kamu tadi nggak ngikut dia. Siapa yang hancurin patung ini? Lah itu kampaknya ada di mana? Kampaknya ada di patung yang paling gede. Nah dia yang habis ngancurin tuh. Kata umatnya, mana mungkin patung bisa ngancurin patung? Mana mungkin patung bisa megang kampak? Lah tahu begitu kenapa lu sembah, bodoh? Bohong yang kedua. Bohong yang ketiga ketika Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, ketika ada raja yang zalim luar biasa, naksir sama Siti Sarah. Kata Nabi Ibrahim, daripada gua ribut, karena raja ini pasti bunuh suami dari perempuan yang dia suka. Tolong bilang Neng saudara abang. Iya bang, abang saudara Neng. Ya, kalau di Betawi kan abang kan. Ya, kalau di Jawa bang tukang bakso. Bohong yang ketiga, bilang bahwa Nabi Ibrahim adalah saudara laki-laki dari istrinya. Kata Nabi Ibrahim, jangan ke saya, kamu datang ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa, tolongin saya, tolongin kami ini, gimana caranya, gimana nasib kami ini di yaumil qiyamah, di yaumil hisab. Kata Nabi Musa, jangan ke saya pernah bunuh orang tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekali tonjok, niatnya cuma mau nonjok mati. Kata Nabi Musa, jangan ke saya. Terus kepada siapa Nabi Musa? Kamu datang ke Nabi Isa, itu orang baik banget. Datang ke Nabi Isa tolong bantu kita. Engkau adalah Nabi yang diakhirkan umurnya sampai hari kiamat. Engkau adalah Nabi yang bisa menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati menjadi hidup lagi. Kata Nabi Isa, jangan ke saya. Saking begininya saya, saking baiknya saya, orang menganggap saya adalah Tuhan. Jangan ke saya. Gara-gara saya orang menyekutukan Allah. Jangan ke saya. Kemana Nabi Isa? Datanglah kepada khataman nabiyyin, nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu. Maka ada satu hadis sambungannya bahwa Rasulullah menyimpan satu doa yang beliau ingin ucapkan nanti di yaumil kiamat. Apa itu doa? Ketika umat-umat itu datang kepada Nabi Muhammad, minta pertolongan Nabi Muhammad datang di hadapan Allah, Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Ada satu doa yang kadang beliau baca panjang, karena satu doa ini beliau lakukan sholat 1 rakaat selama 1 malam. Dari jam 10 malam habis isya sampai subuh beliau cuma membaca 1 ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, seandainya engkau siksa manusia ini, memang sudah pantas buat disiksa. Kenapa? Karena dia adalah ciptaanmu. Mau dibanting, mau dibakar, mau dibuang, mau diapain, terserah. Karena memang dia ciptaanmu dan dia durhaka. Tapi wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni dosa-dosa mereka semua, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau adalah zat yang perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ampunanmu itu tidak mengurangi keperkasaanmu. Ampunanmu itu menambah keperkasaan dan menambah kebijaksanaan. Sedang meraih Allah, tidak minta ya Allah ampuni, enggak.
Maka Rasul sujud di hadapan Allah dan tidak mengangkat kepalanya sampai Allah bilang, "Ya Muhammad irfa' rasak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kamu inginkan?" "Saya minta umat saya masuk surga." Kata Allah, "Muhammad, aku kabulkan. Umatmu masuk surga 70.000 tanpa hisab." 70.000. Kabupaten Bogor ada berapa orang? Depok aja Pak, tempat saya 8 juta. DKI 10 juta, kalau malam 15 juta kalau siang. Kalau siang 15 juta Pak. Ini 70.000. Kira-kira Cilebut Timur kebagian nggak? Kebagian katanya. Maka kata Rasul, "Ya Allah, dikit banget, bisa tambah lagi, bisa." Karena Muhammad minta sujud lagi, aku kabulkan, aku berikan kesempatan dari setiap 1.000 ini ada 70.000 yang masuk surga. Saya hitung tuh Bu, karena berkaitan dengan nasib saya juga. Saya hitung ada 4,9 juta. 4,9 juta ini kalau dibandingkan sama penduduk Indonesia yang 300 juta. Nah, jauh banget bandingnya. Ini seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kira-kira kita ada kesempatan nggak ini? Kalau pakai ilmu statistik, waduh, kesempatannya 0,00 sekian persen. Maka kemudian Rasul bersujud lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan umatnya. Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Maka kata Allah, "Iya, kamu ambil umatmu yang ada di neraka selama masih ada rasa takut, selama masih ada iman di dalam hatinya, walau hanya 1 biji darah, walau hanya 1 biji jagung, walau hanya 1 biji sawi, walaupun kecil sekali, masukkan dia ke dalam surga." Karena Nabi kita seumur hidupnya, bahkan sampai sekarang, yang dipikirkan cuma ummati. Maka saya akan tutup kesempatan malam ini dengan hadis ketika Rasulullah sedang berziarah ke makam Baqi'. Rasulullah mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya darul mu'minin." Selamat atasmu wahai orang-orang penghuni rumahnya orang-orang mukmin. Kata Rasulullah, "Wadidtu an lakya ma'a ikhwani." Saya kepingin banget, rindu banget ketemu dengan saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Rasul, bukankah kita adalah saudaramu? Alaysa ikhwana? Bukankah kami adalah saudaramu?" "Tidak, wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat." "Terus siapa saudaraku?" "Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, yang tidak pernah mendengar suaraku, yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah bersalaman denganku, tapi dia cinta dan rindu kepadaku." Maka kata Rasulullah, Tuba, sungguh beruntung orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul, tidak pernah mencium tangan Rasul, tidak pernah mendengar suara Rasul, tidak hidup di zaman Rasul, tapi cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada orang lain. Maka dalam kesempatan ini, jangan pernah tinggalkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah tinggalkan membaca sirah nabawiyah. Jangan biarkan anak-anak kita lebih senang nonton YouTube konten-konten yang tidak bermanfaat, tapi tidak kenal dengan siapa Muhammad Rasulullah. Ini adalah satu kesempatan yang jangan pernah kita sia-siakan. Karena apa? Karena Allah saja memuji Nabi kita, "Wa innaka la'ala khuluqin." Yang dipikirkan hanya umatnya, yang dipikirkan hanya umatnya, yang dipikirkan hanya umatnya, sementara kita yang dipikirkan lupa sama Nabi.
maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholawat. Karena dengan sholawat itu, dengan bacaan sholawat itu, Nabi akan kenal dengan kita, Nabi akan ingat dengan kita, Nabi akan tahu dengan kita, sehingga nanti di yaumil akhir kata Nabi, saya akan nunggu saudara-saudara saya sampai dia masuk surga, dan saya tunggu nanti di telaganya saya, yaitu telaganya Al-Kautsar. Mari dalam kesempatan ini kita memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.